Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang peta dan luas Indonesia, sebelumnya Ustazah mau menjelaskan dulu tentang contoh dari faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang. Yang kemarin sempat Ustazah minta kalian memberikan contoh, dan ada yang beberapa sudah benar, ada yang beberapa belum mengerti. Yang pertama, faktor kelengkapan wilayah. Faktor kelengkapan wilayah. Jadi kalau faktor kelengkapan wilayah itu intinya ada satu wilayah yang bisa melengkapi wilayah lain atau saling melengkapi wilayah lain. Contohnya, wilayah pesisir itu penghasil ikan, sedangkan wilayah gunung itu adalah penghasil sayuran. Adanya interaksi antar ruang itu membuat mereka saling melengkapi. Seperti ini contohnya, yang ini penghasil ikan, yang ini penghasil sayuran. Di sini terjadinya interaksi ini merupakan pendorong, faktor pendorong mereka saling melengkapi. Ya, yang nantinya wilayah pesisir bisa memakan sayuran, yang wilayah pegunungan bisa memakan ikan, melengkapi kebutuhan mereka masing-masing. Terus yang kedua yaitu kesempatan intervensi. Apa itu kesempatan intervensi? Kesempatan intervensi itu contohnya seperti yang tadi di daerah pesisir atau Gunung Kidul. Sekarang kita bikin Gunung Kidul mempunyai penghasilan tentang penghasilan ikan. Terus Temanggung menjadi penghasil sayur. Kemudian ada kota lain yang jaraknya lebih dekat dengan Gunung Kidul dan Temanggung, yaitu Bantul. Dia bisa menghasilkan ikan dan sayuran. Oleh karena itu, interaksi antara Gunung Kidul dan Temanggung ini menjadi lemah karena adanya Kota Bantul. Kota Bantul ini penghasil ikan dan sayuran. Jadi orang-orang Gunung Kidul atau penghasil ikan dari Gunung Kidul tidak usah jauh-jauh ke Temanggung supaya dia bisa mendapatkan sayur. Begitu juga dari orang-orang Temanggung, untuk melengkapi ikannya, untuk melengkapi kebutuhan ikannya, dia tidak usah jauh-jauh ke Gunung Kidul. Ada Kota Bantul yang lebih dekat dengan mereka, seperti itu. Jadi ada kota lain yang lebih dekat oleh kota mereka, jadi membuat lemah interaksi kelengkapan wilayah yang pertama. Kemudian ada pengganti dari kota yang lain. Terus berlanjut kepada faktor kemudahan perpindahan ruang. Contohnya, perpindahan ruang ini berkaitan bukan hanya tentang perpindahan fisik saja, tetapi juga non-fisik. Non-fisik itu contohnya informasi, ide, gagasan, dan lain-lain. Di sini Ustazah contohkan tentang perpindahan ruang fisik, yaitu kita berikan contoh Hamdan. Hamdan pada tahun 2019 sekolah di Palembang. Nah, sekarang Hamdan sekolah di Kota Klaten. Hal ini menunjukkan adanya perpindahan ruang. Perpindahan ruangnya apa? Perpindahan ruangnya terjadi ketika Hamdan memilih sekolah di Kota Klaten. Secara kebutuhan kita lihat, pendidikan di Kota Palembang bukan tidak baik, intinya seperti itu. Bukan tidak baik, tapi di Kota Klaten itu pendidikan lebih banyak, lebih bervariasi, Hamdan lebih membutuhkan pendidikan yang lebih baik di Kota Klaten. Nah,
Selain itu, ada sarana dan prasarana yang lebih memadai di Kota Klaten ya, seperti sudah. Mungkin ada pertanyaan tentang faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya kepada Ustadzah di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.